Karena Karena mungkin siapa juga yang nggak gak suka ada. nyanyi kan? Betul. Benar. Dan mungkin apa ya, keinginan untuk menyanyi itu juga terus di mana, terus gimana, terus sama siapa Iya, gitu. ini ada nih komunitas yang baru aja sebenarnya dibentuk kayak 3 bulan terakhir, tapi viralnya udah Masya Allah gitu. Weh, Kita keren. langsung aja without further ado, ada pendirinya di sini, ada founder dari komunitas nyanyi bareng Jakarta, ada Kak Meda Kau. Hai. Is in the house. Welcome to Detik Sore Kak Aku Meda. lihatnya ke siapa nih? Kepada Ke- masyarakat atau Ini. Masyarakat Nih, ke seluruh dunia tuh sana. Nah, Hai dunia. Gembira lah. terima kasih loh sudah mampir ke Detik Sore. Iya. Terima kasih juga sudah mengundang nyanyi bareng Jakarta yang diwakilkan oleh Meda Kau. Nih. Sebenarnya emang pendirinya ada berapa banyak foundernya? Pendirinya NBJ itu ada 3. Jadi ada aku yang pegang bagian kreatif dan nyanyi-nyanyi. Ada Gladys itu bagian event manajemennya. Oke. Abis itu ada Jusuf itu bagian musik. Kita bertiga yang jeder komposernya mencetus. gitu-gitu. Sebenarnya Apa? bukan komposer sih, jadi yang mengatur musik. Karena kan kalau lagu yang kita nyanyikan kan bukan lagu sendiri kan, tapi lagu yang orang udah banyak tahu gitu. Oke. Tepat gak ketika aku bilang kayak iya nih aku tuh mungkin banyak orang di Jakarta juga yang punya keinginan untuk menyanyi tapi mungkin gak punya teman atau gak tahu harus bagaimana dan gak mungkin nyanyi di depan umum sendirian gitu ya, dan akhirnya bisa nih bersama dengan atau dibersamai dengan nyanyi bareng Jakarta. Ya, Bisa banget. itu salah satunya dari banyak ya This is sebenarnya. where Iya. you belong. kata Iya, Kak Meda. katanya pokoknya siapapun kamu, yang penting kamu bisa ngomong, kamu bisa join. Seriously? Seriously. Ih, nggak percaya. Soalnya setiap kali gue ngeliat video-video si NBJ ini, Iya, kayak udah latihan 2 minggu gitu ya. kayak udah tampil di Austria. Gue Aduh, lihat-lihat. astaga, kejauhan juga. Ini udah perkasi langsung gitu kali langsung. Tapi beneran, gimana Kak Meda bisa mengorkestrasi itu semua sampai teman-teman tuh masih pada bisa nyanyi dengan penuh dan juga bener gitu dan nyanyinya. mereka tuh mostly baru ketemu gitu Iya. ya, bukan temenan dari lama gitu. Sebenarnya aku berani kan, aku dan teman-temanku ya beranikan konsep ini tuh awalnya tuh sebenarnya kita iseng ya. Jadi kita tuh cuma mau bikin Meda yuk ngajar yuk, tapi yang offline. Karena kan selain nyanyi aku juga ngajar nyanyi kan. Metode ngajar nyanyi aku juga memang tidak terlalu teoritis tapi yang praktikal. Kalau aku bener-bener menggunakan moto aku, semua orang yang bisa ngomong pasti bisa nyanyi. Jadi custom tuh. Misalnya tadi kan aku udah mendengar sedikit ya suara dari Eiza ya. Terus Pak Ahok bisa, Pak Ahok? Bisa ya? Semua orang bisa. Nah jadi Soalnya gue kepikiran langsung, siapa ya pejabat yang buta nada? Gue kepikiran, Anies. buta nada itu di dunia itu kurang dari 10% loh. Jadi waktu kita bilang, aduh aku buta nada, belum tentu kamu Belum buta tentu. nada. Tapi bisa jadi you haven't found your voice yet. Oke. Wow, aku merasa kayak sedikit lebih berharga deh hari ini. Terus gimana lagi Kak? Iya terus jadi iseng aja mau bikin singing singing workshop, singing training gitulah buat orang umum. Terus ya gitu waktu kita ngumpul meeting untuk membuat acara ini, ditanya kan sama Gladys dan Jusuf, ini menurut lo yang mana duluan nih, mau langsung pelajarannya, workshopnya, atau mau kita kumpulin satu kolam, bikin komunitasnya dulu. Nah kebetulan di season yang sama di April itu, aku gak kebagian tiket war dari waktu aku mau ikutan komunitas yang di Singapura. Oke, komunitas Gila, kayak itu NBJ ini. Persis, Oke. plek ketiplek. Jadi aku, gak bisa nih, gak bisa. Si Gladys nyeletuk, udah kita bikin aja yang kayak gini. Gitu. Akhirnya ya udah kita bikin dengan konsep singing with strangers. Orang-orang yang pulang kantor, kan kita bikinnya kan abis pulang kantor tuh pertama kali Selasa. Setiap Selasa. Waktu itu aimnya sebulan sekali. Jadi ya udah kita kumpulin nih orang pulang kantor, pasti kan capek, lelah. Mereka dikasih waktu bareng-bareng kayak karaokean, tapi diajarin dulu nyanyi ya supaya waktu karaoke nggak cuma sekedar waktu nyanyi bareng nggak sekedar teriak-teriak. End goalnya apa di akhir acara kita bikin konten bareng-bareng. Itu yang seru. Ini cuplikannya ya. Satu dari sekian banyak keseruan yang ada juga gitu ya. Dan ngomongin soal singing with strangers, ini strangersnya banyak sih Kak. Banyak. Jadi bukan cuma 10-20 orang gitu dalam satu kali sesi, itu juga complicated gak sih sebenarnya? Pertama kali mulai tuh
sebenarnya a bit stage. Karena aku undang teman-temanku sendiri. Mau ikutan gak, gue lagi mau buka komunitas nih. Tapi kan gak mungkin langsung dibuka tempat umum kan. Jadi aku tawarin temenku sekitar 30 orang tuh datang untuk yuk kita bikin nyanyi bareng. Nanti dibikin konten. Habis itu baru kita lanjutkan nih pertemuan reguler selanjutnya. Tapi ternyata waktu awal itu kan konsep aku adalah aku bridging dulu nih konten gitu kan. Guys, gimana nih kalau misalnya di Jakarta kayak belum ada ya bikin komunitas yang safe space buat semua orang bisa nyanyi bareng tanpa dijudge. Gimana kalau gue bikin gitu. Dan ternyata terus aku waktu itu kan aku post, terus aku ambil cuplikannya Baskara waktu lagi terima Emmy Awards. Memang di repost sama Baskara waktu itu. Tentunya sangat memberi bantuan yang luar biasa ya. Jadi yang ikutan banyak tuh. Dan temanku yang tadinya dari 30, akhirnya kita tadinya mau nyewa 1 studio jadi 2 studio. Itu di pertemuan pertama. Jadi dari 30 waktu itu akhirnya end up yang ikut 70 orang. Wow. Yang kenal sekitar 60%. 40%-nya orang lain. Kan tadi Kak Meda cerita kalau ini juga ada di New York waktu itu salah satu best practice-nya gitu ya. Dan ya sing with strangers tuh kayaknya you can do anything with strangers in New York gitu. Tapi kayak di Jakarta gak tahu ya, mungkin bertepatan juga kali ya momentum di Jakarta banyak komunitas yang sama strangers kemudian ini bisa akhirnya juga ikut kebentuk gitu nggak Kak Meda kerasa? Kalau aku pikir mungkin ya lately itu kan banyak komunitas lari, komunitas paddle, komunitas bahkan komunitas main permainan tradisional pun ada di GBK apa segala macam. Sebenarnya itu mengacu pada satu teori sih, orang tuh need third space. Kan first space kan di rumah, second space di kantor. Third space itu apa? Third space itu biasanya orang cari di mana mereka bisa menjadi dirinya sendiri, apa adanya mereka. Lalu caranya gimana ngumpulin ya? Cari hobi yang bareng gitu kan. Nah mungkin aku pikir nyanyi bareng ini merupakan salah satu jawaban ya buat orang-orang cari third space yang mereka biasanya mungkin hobi nyanyi, terus nggak kesampean. Kalau di rumah misalnya sama mamanya bilang berisik kau gitu atau gimana ya kan. Terus kita gini. Dan senangnya tuh setiap kali nyanyi bareng ya, yang ikut tuh kita beneran bukan nggak peduli ya, tapi kita nggak tahu dia siapa yang ikutan. Ternyata tiba-tiba ada penari lah, ada master chef lah, tiba-tiba ada manajer artis. Jadi pada datang tapi itu yang tanpa undangan tuh ya, yang memang yang nge-war tiket. Yang nge-war. Iya. Wow. Jadi sampai mereka tuh kita sampai gini, pas kita lihat itu kan, ternyata master chef guys. Jadi kayak wah seru banget nih, dan mereka seneng gitu ikutnya. Dan itu yang kita memang pengen ciptakan ruang yang aman buat semua orang tanpa ngelihat ih ada si ini aku takut gitu. Karena mereka nggak membawa atribut profesi mereka. Betul. Less judgmental juga. Jadi ini pada dilatih dulu sebelum direkam kemudian ditampilkan ke publik tuh nyanyi-nyanyi bareng kayak gini dilatih dulu. Kayak apa sih Kak melatihnya tuh gimana? Jadi ngelatihnya itu misalnya dari satu lagu ya, satu lagu. Ini kan biasanya satu program satu lagu. Jadi satu lagu aku sama temenku Pungki itu backing vokalnya Kahitna. Memang Fasil itu teman-teman aku semua juga. Jadi yuk kita bikin aransemen dulu nih yang kira-kira gampang dan dalam waktu 1 jam itu udah masuk ke orang awam yang mereka walaupun gak pernah ikutan paduan suara sama sekali. Kita bagi suaranya dan memang kita coba sederhanakan mungkin dari satu lagu itu aransemennya. Misalnya kayak waktu yang kita nyanyi lagu Marilah Kemari Hey Hey gitu kan. Itu kan lagu pertama tuh yang tribute tuh Titik Puspa. Oke kita baginya gimana ya? Baginya yang cewek dulu misalnya Hey kawan, terus cowoknya nyaut Kulah di sini ya hey kasih. Terus barengan tapi dipecahin misalnya cuma 2. Mari bergembira gitu. Mari bergembira misalnya bersama-sama hilangkan hati bisa duka lara gitu. Jadi dia kayak gimana ya, correct me if I'm wrong, kayak vokal grup cuma lebih besar ininya populasinya orangnya gitu. Betul, karena kalau sekali. Dibilang choir mungkin dia tidak bukan seteknikal tidak se-complicated partitur choir gitu misalnya pecah suara segala macamnya. Benar sekali. Dan kita memang
nyanyi bareng ini walaupun namanya nyanyi bareng Jakarta ya. Kalau buat aku pribadi nyanyi bareng tidak fokus kepada teknik dan harus bisa nyampe suara tinggi. Jadi apa KPI-nya? Togetherness Oke. and a healing space. Banyak banget yang kalau misalnya selesai acara gitu ya nyamperin aku kayak, kok makasih banyak ya udah bikin tempat ini, aku perantauan misalnya gitu. Terus vibe apa ya, orang tuh yang secara mental dan secara soul tuh kayak dapet makanan tuh berasa banget emang. Mesti join sih biar tahu rasanya. Tapi kan aku tahu rasanya ada orang-orang yang dia suka nyanyi, cuma dia ngerasa kayak kok suaraku nggak sama ya sama yang lain gitu. Kemudian jadi stres sendiri, tapi dia pengen untuk bisa bener gitu nyanyinya. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, jadi gini, kalau ini konsep nyanyi bareng ya, ini salah satu yang aku pakai juga kalau lagi aku ngajar. Jadi kalau misalnya ada satu suara yang misalnya dia agak pitch dikit gitu atau nggak bisa ngikut, harus disediain orang yang bisa. Nah nanti yang nggak bisa itu akan ngikut ke yang bisa. Bayangin kalau ini orangnya rame, misalnya nggak bisa cuma 3-4 orang dari 10 orang. Frekuensinya dia bisa ngikut pasti. Karena kita mau kita mencoba mengelaborasikan bahwa sebetulnya karena ini minatnya luar biasa banget. Karena terakhir tadi Kak Meda tadi bilang nggak cuma dari Jakarta aja yang sengaja gitu untuk ikutan nyanyi bareng gitu. Dan terjauh dari mana Kak? Sidoarjo, Lampung. Nah loh, apa pakai pesawat gak tuh demi nyanyi bareng gitu kan? Naik Ya gajah. artinya ini tuh bukan masalah viralnya tapi lagi dibutuhin juga gitu. Kayaknya orang-orang tuh memang butuh si safe space ini untuk bisa, bukan bisa diterima ya, untuk bisa menyalurkan gitu ya. Aku yakin sih gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sekedar nyanyinya, tapi orang-orang kita tuh nyanyi bareng Jakarta menurut aku sekarang lagi menjawab kebutuhan orang-orang untuk at least dalam waktu 2 jam mereka bisa rilis stresnya mereka, mereka bisa ngerasa lega, ngerasa ini healing. Ternyata ada pernah yang DM bilang, ternyata I don't realize ini adalah healing yang I needed badly. Kan? Itu sih, makanya udah gitu kan dari awal kan kita juga udah bilang mau bisa nyanyi, mau nggak bisa nyanyi datang aja, and then enjoy the program. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang Jakarta dan sekarang ini kan. Makanya tadi kita juga sempat bilang ke Kak Meda kalau ini bisa jadi salah satu acara dari atau rangkaian dari health tourism karena orang terobati juga ternyata secara mental setidaknya bisa singing stress their heart release out, lah gitu, biar gak galak-galak ya. Tadinya aku pikir cuma lagu cepet doang ya, karena kan kita pertama lagu cepet, kedua lagu cepet, ketiga lagu cepet. Iya. Sore tuh baru yang terbuang dalam waktu baru lagu ballad ya. Lagu ballad yang pertama lagu Andai Aku Tak Dewasa. Udah lagu itu. Udah itu NBJ sebagai nyanyi bareng Jakarta menjadi nangis bareng berjakarta itu pertama kali itu. Jadinya nangis berjemaah. Iya, itu ada yang lagi peluk mamanya, lagi ada yang kan soalnya juga kita bikin. Itu yang ada Rano Karno ya. Iya. Nah, terus Gladys punya ide gimana kalau ada orang-orang yang nggak bisa datang ke mamanya atau nggak bisa datang sama anaknya, mereka bawa foto dong. Jadi sambil nyanyi tuh bayangin ini kan kertas ya, misalnya ini kertas nih. Terus di sini foto bapaknya tuh bapak ibunya gitu. Andai gitu. Ya ampun, aku gimana nggak tiba-tiba Nyampe sana sih aku guling-guling ya. Itu nada do jadi la, nada re jadi si gitu masih semuanya jadi bergetar. core memory terbaru banget tuh waktu mereka nyanyi lagu itu dan ingat masa kecilnya mereka. Sambil curhat lagi ada yang bilang, papa mamaku udah gak bareng tapi lagu ini mengingatkan betapa waktu itu kita adalah keluarga yang harmonis. Gimana coba kita gak How do you handle all those kind of energy, Kak Meda? Aduh, aku sebenarnya gak bisa handle, tapi aku tuh ngajarin ini juga, belajar tarik napas itu loh. Jadi yang how to regulate kan kalau misalnya kita lagi panik, kan pasti kan panting kan. Nah caranya adalah tarik napas. Makanya sebelum mulai tuh biasanya aku suruh tarik napas, terus buang pelan-pelan. Tarik napas dari hidung ya. Langsung dipraktekin nih, saya lihat-lihat. Terus buang dari hidung, terus buang pelan-pelan gitu. Nah itu biasanya pertama kali gitu. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau nangis ya apa-apa, nangis aja. Karena kan no judgment kan, waktu kita bunyi bareng-bareng, fales tuh nggak kayak gitu kan. Gak ada gitu ya. Kadang-kadang No ada judgment sih. at all, ya. Kadang-kadang tuh misalnya gini kalau falesnya satu kelompok, nah baru itu aku benerin. Sopran bunyinya kurang gini nih, misalnya kan kayak aku kan gitu kan.
Aku kan Gimana? susah ya. Oke, nggak gini loh teman-teman. Jadi aku kasih tahu kinesthetic approach. I see. Jadi kayak pakai badannya, pakai tangannya. Oh, Oke. wow, Pendekatan menarik secara sekali. gerakan tubuh gitu Iya, ya. Betul. ngaruh guys. Iya, 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 Jadi iya. kayak emang benar-benar for babies. For Untuk babies yang ya. belum Juga pernah ya benar-benar. dengan seperti babies juga. Ini ternyata nggak nyangka itu menjadi salah satu tantangannya gitu ya. Justru emosi-emosi yang terpancar yang muncul pada saat nyanyi bareng itu jadi satu challenge yang baru juga gitu. Menerima respon seluar biasa ini kemudian yang kuotanya jauh melampaui Iya. sorry bukan kuotanya, yang visitornya jauh melampaui kuota yang disediakan. Ini bakal mau dibawa kemana Kak Meda? And objektifnya apa kira-kira? Is there gonna be a choir group atau apa nantinya Or a atau gimana? concert, Iya. nyanyi bareng se-Indonesia. Sejauh ini aku Gladys sama Yusuf tuh go with the flow and then kita jalan satu-satu. Hari ini apa yang kita kerjain menghadapi, jadi short gitu loh. Besok apa acaranya? Oh ini ya udah kita kerjain lagi yuk. Besok apa acaranya? Yuk kita kerjain lagi yuk gitu. Kita sih belum Nggak punya mau mikir mimpi yang muluk-muluk ya. Tapi setiap kali panjang beberapa kali, malah sering kali, beberapa kali kita pengen ini ya gitu. Tiba-tiba tring gitu. Jangan dulu. Hasil manifestasi Apa tuh pengennya juga. kalau boleh Ada di-spill? deh. Harus Ya kadang-kadang lagu misalnya Heeh. ternyata bisa gitu kan. Terus atau pengen kerja sama sore nggak taunya pas banget waktunya Iya. bersambut. Didatengin lagi sama dua pemain Didatengin. utamanya ya. Iya. Jadi challenge gak sih atau jadi hambatan gak sih ketika sekarang juga lagi hiruk pikuk soal royalti lagu dan pencipta lagu. Jadi kan aku itu nyanyi dan nulis lagu juga. Sedikit banyak ya walaupun pengetahuannya masih dasar. Aku tahu bahwa ini harus diurus. Jadi kita itu kan waktu pertemuan pertama, pertemuan kedua tuh tidak berbayar. Tapi dari awal aku udah bilang pokoknya kita harus urus performing rights-nya. Nah itu dari awal memang udah kita urus setiap acara. Kita urus ke Jadi daftar ke LMKN. LMKI ya? LMKI ya? KI apa KN? KN. Oke. Iya. Kok jadi aku yang ngebenerin ya? Padahal beliau yang Aku taunya penyanyi. Wami soalnya. Oh, aku, iya. Iya, ininya Wami. Urusan ngambil duitnya ya. Iya. Sekarang harus ada bayar juga. Bener, iya tuh. Berarti setiap kali mengadakan session ini, itu lagu yang dibawakan itu bayar royaltinya ke LMKN ya. Aman. Gampang gak bayarnya, ngurusnya? Gampang kok. Jadi sekarang tuh kayak dimudahkan gitu loh. Misalnya aku juga tanya teman-temanku yang memang kerja di Wami. Kita mau ngurus ini nih. Terus dia malah salut gitu. Ini temanku bilang, gila baru kali ini ada orang sebelum acara ngurus. Dia Inisiatif bilang. ya. Inisiatif ya. Maksudnya menjaga juga kan. Dan juga salah satu value yang kita jaga di NBJ itu kita tidak mau manfaatin orang. Jadi kan kita juga ada fasilitator, ada kru, terus ada pokoknya banyak orang yang dilibatkan di sini karena nggak bertiga doang nih. Fasilitator aja ada Pungki, ada Ade Fabiola tuh penyanyi semua tuh. Ronald Silitonga jebolannya Indonesian Idol, ada Selfie, ada Hotma, aku sebutin satu namanya nih. Sebutin Kak semuanya, we got time. Selfie Kau, ada Hotma, ada Sisil, terus ada siapa lagi ya? Oh, Abe, terus ada Joshua. Itu ini helper yang ini bantuin. Ini setiap setiap satu bantuin kita untuk memfasilitasi sopran, tenor, alto, bass, ataupun yang bantuin di belakang layar, bagian registrasi, bagian foto, video, gitu. Jadi yang ngajarin nggak cuma Kak Meda doang. Iya, jadi kita belajar menghargai waktu orang juga. Nah ini kita terapkan nih value ini, termasuk menghargai pencipta lagu dan aturan-aturan yang sudah diberlakukan waktu lagunya kita pakai gitu. Jadi nggak sulit ya untuk bisa bayar royalti itu ya. Tidak Kalau sulit. memang hanya menghubungi niat, saja. iya. Betul. Menghubunginya pun mudah. Mudah. Langsung dijawab kok, nggak yang kayak 3 hari kemudian, nggak gitu. Langsung dijawab, oh ini gimana ngurusnya, dan mereka udah punya template-nya. Oh, Oh isi ini ya, acaranya apa? Oh ini acara ini, isi ini. Ada form yang mesti diisi, bayar kelar. Jadi Dapat sertifikatnya.
Nggak slow Oke. response ya? Enggak. Nggak ya tuh. Jadi ini dapat ini ya satu testimoni ya. Benar. Testimoni Jadi juga. daripada muterin suara kucing, suara belalang, suara Miau, jangkrik, miau, mending miau, langsung miau. aja bayar royaltinya. Jadi tetap Lancar. lancar, Aman. benar. Berarti udah banyak ya Kak yang request. Kak aku mau dong temanya nanti untuk Banyak pertemuan. banget. Aku mau tema ini dong, mau tema ini dong. Kayak tadi kan dia bilang kan, nanti kalau misalnya Glenn bulan aku Fredly. mau ikut ya. Katanya gitu. Aku langsung banyak, booking. banyak. Itu lebih ke nembak ya Kak, lebih ke nodong gitu. Banyak ya. banget yang udah misalnya usul ini. Iya. Tapi sejauh ini kita stick tuh misalnya tema bulan ini adalah apa dan kita tidak kasih tahu kayak guys nanti sampai bulan Desember kita beneran kasih tahu ya. Oke. jebret. Wah gitu. Jebret. Wah, I see. Banyak elemen of surprise-nya Iya, juga kita gitu. jaga terus. Soalnya di NBJ tuh kayak gitu dar terus. Nah, berarti emang Detikers juga yang pengen ikutan tuh emang harus Sabar sabar, dan harus ini. sabar. Get ready latihan. aja ya. Iya, Iya, get- dan Latihan kayaknya satset gitu, Udah harus terlatih satset. semua deh orang Jakarta buat nge-war ya. Ih, tapi Iya, tetap itu ada dia. suka gini. Kak aku udah nyerah, aku akan unfollow kalian karena aku gak pernah dapet war gitu. Bahkan Marah. udah ada ini ya jasa nitip Jasa war gitu war. ya. Oh ya? Jasa war gitu Aku ya. gak tahu malah. Kalau Joki war. Joki War ada, tapi Segala itu sesuatunya ada jokinya di Iya. Indonesia ini Kak Meda. Gitu. Iya. siapa tahu mungkin Di di kolom sini komen tuh ada ada penyedia gitu-gitu. jasa Joki War. Iya. Boleh untuk ini. Tapi janganlah sendiri aja. Itu namanya perputaran roda ekonomi kreatif. Asli. Karena demand-nya Hopefully ada sih ya. kita bisa. Karena banyak orang yang demandnya lagi tinggi. Hopefully semua orang tuh bisa punya pengalaman untuk hadir di NBJ. Mhm. Jadi 1 bulan 1 pertemuan. Tadinya. Oh tadinya. Tadinya 1. Jadinya gimana? Akhirnya untuk yang regular kita lagi aiming sebulan 2 kali. Dua Mungkin ya mingguan. mungkin. Pokoknya Belum fix ternyata. bener soalnya tuh Masih beneran revisi. kayak ada aja gitu loh. Pokoknya masih aiming ya. Iya, Jadi aiming belum for. fix ya. Belum Nanti. fix. Tapi maunya 2 minggu sekali. Iya. Ada yang Bahkan- undang juga soalnya kan. Misalnya NBJ yuk tampil yuk di sini. Oh udah Ah. jadi choir group jadinya dikira Nah, ya. tadi kan bilang apakah ini Ah. akan menjadi choir group? Enggak sama sekali. Jadi Mhm. misalnya kita hadir untuk menjadikan penontonnya choir Iya. juga bisa juga. Oh bisa ya Ah. benar-benar. Tiba-tiba Seru, hadir seru, di seru. tengah-tengah gedung Trans kan. Oh, Bisa. jadi Tapi choir. udah di setting duluan Di gitu ya. kantor Oh, atau bisa di kayak gitu festival berarti. gitu Oke. ya. Mungkin ya. Ini But kan it baru happened, Itu baru ide. ini kan 3 bulan ya. Iya. 3 bulan tuh masih fluid banget Iya, gitu. betul, Jadi yang betul. penting pokoknya value-nya temukan teman-temukan suara. I see. Terus value-nya apalagi yuk kita nyanyi bareng, it's a safe space, no judgment zone. Mhm. Orang ngumpul nyanyi bareng tanpa dijudge. Udah Mhm. itu dulu aja. Nanti Mhm. kadang-kadang kan otak kreatif tuh berkembang terus ya. Betul. Ini gimana nih kalau misalnya bertiga setuju kita bikin yuk. Ya Iya udah. bikin. Kita nggak tahu tiba-tiba NBJ punya album tahun Nah, depan. tiba-tiba bikin ini Kak open trip lah. Nanti Iya, nyanyi bareng bisa di juga. mana? Bener. Aduh. Nyanyi bareng di Di Pulau Kawah. Geser. Nah, nyanyi Ke- bareng di sana negara tiba-tiba Iya, kan. bisa. Bisa. Jangan Nyanyi. nyebut ntar kejadian. Gak apa-apa Manifesting, Kak. manifesting Nggak apa apa-apa, kan doa-doa baik gitu. Iya. ya kan? Nanti diiringi Cara-cara sama baik. Om Adi MS bisa. Nah, Violet Orchestra iya di iya sana. betul. Itu kejadian nih bener. Asli. Nah, jadi Ya next udah. yang ke depan yang paling dekat apa eventnya untuk NBJ? Di Agustus ini Di Agustus Mhm. tanggal berapa? tanggal 10 hari Minggu. Mhm. Oke. Terus Itu Yang udah udah di-spill pasti tapi ya. ya. Mm-mm. belum sih baru Oh, besok nih pengumumannya guys. Baru Boleh nggak hari di sini first ngasih tahu lagunya apa? Nggak bisa. Kalau itu Oh, harus tunggu nggak pengumumannya. kepancing Oh, dia guys. nggak Indonesia? bisa. Lagu Indonesia. enggak juga. Oh, Tahu juga. Oh, 90-an, 90 enggak 2000-an. 2000-an. Cewek? Grup? Bukan. Grup? Udah selesai. Gak mau di dipancing lagi. post terus. Nggak bisa. Orang alamat lagi venue aja masih Oh venue-nya juga. dirahasiakan. Venue-nya tuh beda-beda. tiap Beda-beda. ini ya. Oh memang nggak Berapa di-tag ya. orang Kak rencananya tanggal 10 ini? Kurang lebih 200 200 lagi ya. Eh, Seru deh. mulai war-nya berarti nanti di tanggal Kamis. Kamis. Oke, get ready guys. Apakah kita akan mendapat 200 orang? Biasanya sih dapat. Oke. Tapi ya memang harus pantau terus ya karena Iya. memang Tuh. mulai dari pengumuman lagu sampai venue apa segala macam Mm-mm. itu berdekatan. Pengumuman lagu dan guys kita ada ngumpul bareng nyanyi bareng nih itu besok Rabu. Oh besok. Hmm. Jadi Di 2 sini minggu, nggak mau.
2 minggu sekali deg-degan terus ya Kak? Apa? 2 minggu sekali Iya. deg-degan terus. Akunya gak deg-degan sih. Yang Pesertanya yang deg-degan kasihan. Iya benar. Karena war tuh Iya, sampai adrenalin kemarin loh. sampai aku tanya gini, ih kamu datang lagi hebat banget, bisa yang nge-war ya dapet ya. Terus gini, makanya Kak, cobain deh Kak, cobain. Aku pengen tahu, pokoknya kalau Kakak gak berhasil masuk, tutup aja tuh NBJ kata dia. Saking susahnya. Kayaknya Ya akan banyak ampun. duplikasi NBJ di kota-kota lain juga sih kayaknya ya. Amin ya. Apakah itu semoga. juga jadi harapan Kak Meda? Aku sih harapannya supaya setiap orang tuh bisa punya ya itu safe space yang disediakan mungkin di kota Apapun mediumnya masing-masing, ya. iya apapun Mhm. mediumnya. Baik. Gitu. Kita fokus dulu di NBJ ini. NBJ. Iya, iya. Kita Anyway, sambut baik. Sangat safe gembira, space ini. benar, Betul. sangat gembira bisa punya tambahan komunitas baru Iya. lagi di Ada Jakarta yang wadah. positif, Benar, bahkan positif. melahirkan Betul. roda ekonomi baru lagi juga Betul. bahkan ya. Jadi Dan ya non judgment loh. no judgment. Soalnya aku perhatiin kan kalau misalnya kayak ini nggak mengecilkan komunitas apapun ya. Mm-mm. Cuma kadang-kadang suka ada yang belok kan ke misalnya komunitas olahraga apa gitu. Aku tuh suka malas gini, oh sepatunya harus apa ya, terus bajunya harus apa, aduh ya ampun gak Ini semua kuat. instrumennya suara doang kan? Iya, Betul. Nggak ada yang jual suara kan guys. Tiba-tiba ada joki suara. iya. Betul. Waduh bahaya nih Iya. jual-jual Soalnya suara. kan nggak pakai mic kan bawa. Enggak. Gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba bawa mic ungu, mic Durahisa Biru gitu. ya. telur Oh. asin ya. Ya, oke, berarti Baiklah, gitu. kalau Semoga begitu. tetap positif selalu. Amin. Thank you so much, semuanya Kak juga Meda ya. dan Thank you. kawan-kawan. Betul. Dari NBJ juga ya. Mudah-mudahan kita bisa mengexperience langsung ya Kak. Seperti apa. Nantikan kami berdua ada di salah Iya. satu Tapi kerumunan pasti itu kamu ya. gak mau sekelompok sama aku kan. Beda Nggak fals bisa. guys, emang beda guys. Harus Fals beda. nih fals gitu. Kamu nanti di suara 7.